Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata pelajaran dasar-dasar akuntansi yang beranggotakan saya sendiri dengan Daeng Muhammad Fauzan Ghaffar, kemudian teman saya Farhan Ibnu Nugroho, Abinata Arianto, kemudian ada Muhammad Sultan Asyifa, Natasha Putri, dan Safa Ardelia akan mempresentasikan jurnal umum. Langsung saja, teman saya yang akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah latar belakang sebuah perusahaan tentunya sangat tidak bijak dan aneh apabila kita memiliki visi misi serta sistem yang mendukung untuk menghantarkan pada tujuan perusahaan tersebut. Terdapat banyak sistem di dalam perusahaan. Salah satunya adalah proses akuntansi yang menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam mengetahui keuangan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Proses akuntansi harus dilakukan secara berurutan dan teliti. Setelah melakukan analisis transaksi, melakukan pencatatan jurnal umum. Proses ini bisa dibilang sangat penting karena apabila terjadi kesalahan akan merambat ke seluruh proses sehingga hasil akhir akuntansi. Maka dari itu, perlu mempelajari dengan semaksimal mungkin dan bagaimana jurnal umum itu. Oke, selanjutnya ada pengertian dan fungsi jurnal umum. Jadi, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, selanjutnya ada fungsinya. Yang pertama ada fungsi historis. Artinya, jurnal umum melakukan pencatatan sebagai transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal umum juga menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan yang terus-menerus yang dilakukan dengan sistematis dan kronologis. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Setiap perubahan transaksi yang terjadi harus dicatat terlebih dahulu di dalam jurnal umum. Proses ini dilakukan agar pembuatan laporan keuangan perusahaan lengkap. Yang ketiga ada fungsi analisis. Pencatatan jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini akan meliputi penggolongan nama akun, pencatatan dalam debit atau kredit, serta jumlahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnal umum. Pertama, jurnal umum kronologis adalah catatan akuntansi yang mencatat transaksi keuangan perusahaan secara urut berdasarkan tanggal. Jurnal umum merupakan dokumen penting dalam akuntansi perusahaan karena mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dan terorganisir. Lalu yang kedua ada jurnal umum analitis, adalah jurnal yang mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis, lengkap dengan detail transaksi dan berfungsi untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, yaitu perbedaan antara jurnal umum kronologis dan analitis menjadi perusahaan secara kronologis. Sedangkan jurnal umum analitis yaitu menentukan akun dan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dan beberapa kesalahan dalam jurnal umum. Yang pertama, langkah-langkah pembuatan jurnal umum yang pertama, mengumpulkan bukti transaksi. Yaitu seperti nota, faktur pajak, invoice, surat pembelian, dan lain-lainnya yang itu berdasarkan riwayat transaksi. Kemudian yang kedua, ada identifikasi akun yang terlibat dalam transaksi. Akun-akun apa aja yang ada. Kalau misalkan ada di golongan aset, ke aset. Kalau misalkan di selain aset, ditempatkan di selain aset. Ketiga, ada tentukan tanggal transaksi. Yang keempat, catat transaksi dalam kolom dan kredit yang sesuai. Kemudian yang kelima, masukkan deskripsi transaksi ataupun keterangan transaksi itu. Yang keenam, unggah bukti transaksi. Dan yang ketujuh, simpan data. Nah, kesalahan-kesalahan yang kadang sering terjadi di jurnal umum, yang pertama adalah kesalahan tanggal, kesalahan identifikasi akun, kesalahan debit dan kredit, kesalahan pembuatan. Kemudian yang kelima, kesalahan transposisi. Yang keenam, kesalahan komisi. Yang ketujuh, kesalahan prinsip. Kedelapan, kelalaian pencatatan. Yang kesembilan, klasifikasi transaksi. Dan yang terakhir, ke-10, kesalahan dalam penyusunan saldo. Ini contoh transaksi PT Karya Usaha Jurnal Umum. Dari tanggal 3 Maret, itu pembeliannya 2 juta di debit. Terus utang dagangnya itu 2 juta di kredit. Terus tanggal 10 di utang dagang, itu 500.000 di debit, dan penjualan 500.000 di kredit. Asnya itu 300.000 di debit, dan penjualannya itu 300 di kredit. Terus beban sewa 1 juta di debit, 1 juta di kredit. Tanggal 17, itu penjualan dan potongan harga 200.000 di debit, utang dagangnya 200.000 di kredit. Tanggal 20, kas 280.000 di debit, potongan penjualan 280.000 di debit, di debit, terus kas potongan penjualan 20.000 di debit. Di utang dagang 300.000 di kredit. Tanggal 21, beban akun penjualan 80.000 di debit, beban akun penjualan 50.000 di debit, kas 50.000 di kredit. Terus tanggal 22, di utang dagang 800.000 di debit, penjualan 800.000 di kredit. Tanggal 25, beban iklan 200.000 di debit, beban iklannya 200.000 di kredit. Kasnya 200.000 di kredit. Tanggal 31, kasnya 780.000 di debit, potongan penjualan 20.000 di debit juga, sampai di utang dagangnya di kredit 800.000. Jadi totalnya itu debitnya 6.150.000 dan total kreditnya sama 6.150.000. Manfaat dan keterbatasan jurnal umum. Yang pertama ada keterbatasan. Yang pertama ada akses terbatas, 2 biaya publikasi, ketiga batasan pelaporan penelitian, 4 bias publikasi, 5 keterlambatan publikasi, 6 tingkat kesulitan baca. Manfaatnya, 1. Mencatat transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Terus 2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi transaksi dalam akun yang sesuai. Yang ketiga, memudahkan proses audit eksternal dan internal. Yang keempat, menjadi alat analisis finansial. Yang kelima, membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan hukum. Yang keenam, menjadi bahan evaluasi akhir periode.
7 menjadi tahapan pertama dalam membuat laporan keuangan perusahaan. Alternatif dari contoh kasus di atas terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil, yaitu yang pertama, pentingnya pencatatan transaksi secara terstruktur. Itu jurnal umum bantu dalam mendokumentasikan transaksi keuangan dengan sistem memudahkan pelacakan dan analisis keuangan. Yang kedua, pemisahan antara aset dan kewajiban. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terpisah, perusahaan lebih mudah mengontrol keuangan dan melihat profitabilitas. Yang ketiga, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pencatatan dalam jurnal menjadi dasar dalam penyusunan laporan laba rugi, raca, laporan kas. Yang keempat, kontrol keuangan yang lebih baik. Perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan secara real time, seperti saldo kas yang tersedia dan piutang yang harus diterima. 5. Kepatuhan terhadap prinsip akuntansi. Pencatatan yang rapi memastikan yang berlaku dan meminimalkan resiko kesalahan pelaporan. Selanjutnya ada contoh kasus dan analisis dari jurnal umum. Jadi contoh kasusnya yaitu ada PT Maju Sejahtera. Perusahaan dagang ini bergerak di bidang penjualan alat elektronik. Berikut adalah beberapa transaksi yang terjadi dalam bulan Januari tahun 2025. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, pemilik menyetor modal awal sebesar 100 juta ke dalam rekening bank perusahaan. Lalu selanjutnya pada tanggal 5 Januari, pembelian barang dagang secara tunai sebesar 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari, penjualan barang secara kredit. 15 Januari, dibayar biaya sewa toko sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari, PT Maju Sejahtera menerima pembayaran piutang dari PT Sukses Abadi sebesar 30 juta. Lalu terakhir pada tanggal 25 Januari, pembayaran gaji karyawan sebesar 10 juta. Selanjutnya, berikut adalah analisa transaksi dan pencatatnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, kas pada modal sebesar 100 juta. Setelah tanggal 5 Januari, sediaan barang dagang kepada kas sebesar 50 juta. Pada tanggal 10 Januari, piutang usaha kepada pendapatan sebesar 30 juta. Pada tanggal 15 Januari, beban sewa terhadap kas pada tanggal 20 Januari sebesar 30 juta. Lalu terakhir pada tanggal 25 Januari, beban gaji terhadap kas sebesar 10 juta. Pembelajaran dari contoh kasus tersebut. Yang pertama, pentingnya pencatatan transaksi secara terstruktur. Dengan adanya jurnal umum membantu dalam mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dengan sistematis, sehingga memudahkan pelacakan dan analisis keuangan. Lalu yang kedua, pemisahan antara aset dan kewajiban. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran lebih mudah mengontrol keuangan dan melihat profitabilitas. Lalu yang ketiga, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Pencatatan dalam jurnal umum menjadi dasar dalam penyusunan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Keempat, kontrol keuangan yang lebih baik. Perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan secara real time, seperti saldo kas yang tersedia dan piutang yang harus diterima. Lalu yang terakhir, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi. Pencatatan yang rapi memastikan bahwa perusahaan mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.